Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa, senang bisa kembali melayani Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya berdoa biar kiranya setiap kita di minggu yang pertama, di bulan ini baru kita yang cari Tuhan, kita yang cari wajah Tuhan. Apa yang kita minta, kita doakan Tuhan sediakan bagi setiap hidup kita. Yang percaya Tuhan memberkati setiap kita, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk kasih anugerah kebaikan Tuhan yang gak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk perkenanan Tuhan, bersyukur Tuhan Yesus selalu setia dalam setiap aspek dalam kehidupan kami. Kami boleh masuk di hari yang baru, kami boleh masuk di minggu yang baru, kami boleh masuk di bulan yang baru. Kami percaya kekuatan kami juga semuanya berasal daripadamu Bapa. Oleh karena di pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami datang menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kasih-Nya Tuhan, kebaikannya Tuhan, kesetiaannya Tuhan, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Oleh karenanya Bapa, pagi hari ini Tuhan Yesus berikan setiap kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu, agar saat kami datang menyembah, memuliakan, memuji nama Tuhan Yesus, hadirat Tuhan, urapan Tuhan boleh sungguh kami rasakan ada dalam setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk kami datang menyembah, memuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang bersyukur menyembah Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Tutup matamu umat Tuhan, dengan imanmu kita pandang kebaikan Tuhan, pandang wajahnya Tuhan Yesus dengan hati bersyukur. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, siap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Pandang wajahnya, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, siap saat di dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Pagi hari ini Tuhan, bahwa setiap kami tinggal dalam dekat-Mu, tinggal dekat-Mu, siap saat di dalam hidupku.
bersyukur sama-sama. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Tutup matamu sama-sama jemaat Tuhan. Dia selalu baik dalam hidupmu. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin dalam, semakin nyata. Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kita bersyukur sama-sama. Bangkit berdiri, angkat tanganmu umat Tuhan. Katakan, Bapakku yang baik, oh, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kasih tepuk tangan sama-sama. Kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kau baik bagiku Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami, kesetiaan-Mu sempurna dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus? Selain dengan ucapan syukur, nyanyian bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tutup matamu sama-sama jemaat Tuhan. Tutup matamu dengan hati bersyukur datang sama Tuhan Yesus. Kita katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia.
selalu kepadamu Bapa. Tutup matamu sama-sama. Pagi hari ini Dia baik bagi setiap kita. Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu pada semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Yang mau bersyukur di hadapan Tuhan, angkat tinggi tanganmu. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Kasih sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. baik buat kami Bapa. Kau teramat baik buat setiap kami. Kau selalu baik buat setiap kami. Hati kami limpah dengan ucapan syukur bagi nama pagi hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa
Betapa ku bersyukur Tuhan, Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih, tiada kata yang dapat ungkapkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memilih, memanggil, melayakkan kami Yesus. Layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur kita kasih tepuk tangan, sama-sama katakan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Lebih lagi katakan, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur, yang berterima kasih sama Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Lebih dahsyat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi setiap kami. Untuk setiap berkat yang masih Tuhan Yesus berikan, boleh kami nikmati sampai dengan saat ini Bapa. Kami bersyukur terlebih buat hadirat Tuhan yang Tuhan Yesus juga berikan bagi setiap kami pagi hari ini. Biar di pagi hari ini sukacita Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami, sebab kami mau siapkan hati kami untuk kami sedang bersyukur memuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bersyukur di hadapan Tuhan, sama-sama dengan hati bersyukur kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Boleh jumpai kiri kanan depan belakang, berikan salam. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Kita bersama-sama memulai bulan yang baru dengan pujian. Haleluya. Mari mengucap syukur bagi hari ini, saudara. Sama-sama kita mau katakan, ku tak pandang dari meja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kembali angkat suaramu pagi hari ini, katakan, ku dapat
Katakan bila hatimu seperti hatiku. Hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semuanya. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Katakan semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya. Katakan di dalam Yesus, angkat tanganmu. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus Katakan ada sukacita. ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kami mengucap syukur akan nama Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan Yesus, boleh angkat tangannya, berikan tepuk tangan. Hanya bagi Dia, Sang Juru Selamat. Haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita boleh mengucap syukur pada pagi hari, kita boleh memuji Tuhan Yesus, mengawali bulan dengan tentunya dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Dan saat ini terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang, dan selamat menyaksikan. Ini merupakan kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan agar kita berbenah diri dalam kehidupan rohani dan karakter kita, agar kita dikenal oleh Allah. Hanya Tuhan Yesuslah yang layak menjadi pemimpin kita dan pelindung kita. Firman-Nya menjadi tuntunan dalam keseharian kita. Mengambil sikap terbaik, duduk dekat kaki Yesus, berarti dia dekat dengan pribadi Yesus. Kita harus waspada. Kesibukan kita, bahkan juga pelayanan kita, jangan sampai mengurangi kedekatan kita dengan Yesus. Marilah kita belajar untuk tidak sekalipun untuk tidak sejengkal pun kedekatan kita dengan pribadi Yesus dikalahkan oleh sesuatu. Kita selalu dekat dengan pribadi Yesus atau kita duduk dekat kaki Yesus. Jangan biarkan kesibukan atau pelayanan kita mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Tetap intim dengannya, sebab segala sesuatu juga mau takluk di bawah kaki Tuhan. Selalu mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan. Seharusnya kita konstan dan fokus mendengarkan firman agar mengerti apa yang menjadi kehendaknya, sebab firman akan mengajarkan dan menuntun kita pada kebenaran dan kemenangan. Selalu memperingati karya salib atau makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Injil tentang salib merupakan misi yang dikehendaki Bapa untuk dikumandangkan, yaitu memberitakan karya salib sampai Tuhan Yesus datang kembali. Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan puji Tuhan, di hari yang pertama di bulan Februari, saya akan bacakan terlebih dahulu suara gembala buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah di pagi hari ini.
Suara gembala dari yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Nati Pariaji buat setiap kita dengan judul yaitu hidup menghasilkan buah. Roma pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus berkati dan urapi kami semua agar kami senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, menjadi warga sorga, dijaga malaikat, diberkati dalam segala pekerjaan dan juga usaha, disembuhkan dari segala sakit penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang siap dijemput dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, bagaimana agar hidup kita menghasilkan buah? Yang pertama, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3, Yakobus 1 ayat 22. Salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian kita taat pada firman Tuhan. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran, berapapun harganya. Sekalipun di masa-masa sukar, kita sangkal diri kita. Seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu daripada melakukan firman-Nya. Jadi perlu penyangkalan diri setiap hari, bertobat setiap hari, bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Yang kedua, tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 5, kata tinggal berarti bersama ataupun bersekutu adalah mutlak yang harus terjadi jika kita mau berbuah ataupun berguna. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan juga segenap akal budi kita. Keintiman kita dengan Tuhan berbicara tentang hati kita dengan Tuhan, dan Tuhan melihat hati. Dan yang ketiga, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Yohanes 15 ayat 8, tanda kita murid Yesus adalah kita berbuah banyak dan menjadi berguna bagi kerajaan-Nya. Berbuah di sini adalah buah pertobatan, perubahan karakter, dan buah pelayanan waktu kita percaya kepada Yesus. Allah bergerak di dalam diri kita melalui Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang akan membimbing pikiran kita, hati, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja untuk membentuk karakter kita. Dan yang keempat, hidup di dalam doa selalu dan menjadi manusia yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 5 ayat 1 hingga 2. Seseorang yang percaya kepada Kristus seharusnya menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya melalui perilakunya, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan dan menjadi manusia yang baru. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 17 mengajar kita agar kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi manusia yang baru. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kebaikan Tuhan Yesus, untuk pesan Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu kita akan saksikan video berikut ini. Shalom. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, mendiang Pendeta Yesaya Pariaji dan juga Pendeta Darniati Pariaji, bahwa cincin
adalah lambang kasih mula-mula. Sebagaimana cincin tidak ada ujung pangkalnya, sebagaimana juga kasih Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada suami dan istri tidak akan pernah berkesudahan. Juga demikian suami kepada istri, istri kepada suami, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia dan saling menghargai sampai selama-lamanya. Rumah tangga itu dipulihkan bukan karena masalahnya hilang, tetapi rumah tangga itu dipulihkan ketika kasih mula-mula dinyatakan kembali. Mari kita jaga kasih mula-mula dengan baik, supaya ada pemulihan keluarga, ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru, ada anugerah yang baru yang Tuhan selalu berikan kepada setiap keluarga yang mengasihi Tuhan. Kami sangat bersuka cita untuk mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti acara retret Pasutri Kasih Mula-Mula 2026 yang akan diadakan di 5G Resort Mountain View Bogor. Sampai jumpa. Kita boleh bangkit berdiri, kita boleh angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Amin. Untuk melakukan mujizat karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Mari persiapkan hatimu mulai terima firman Tuhan. Pagi hari ini buka hatimu. Tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang nyata dalam hari-hari hidup kami. Tak berkesudahan, Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan menolong kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, dan Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengaruniakan kami kesempatan untuk bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam setiap pujian penyembahan kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau mengaruniakan kami juga kesempatan untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Dan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau membawa kami semakin mengenal-Mu Tuhan. Mengenal hati pikiran-Mu Tuhan. Mengenal rencana kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau membawa kami mengalami Engkau Tuhan Yesus secara pribadi. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, tuntun setiap kata kalimatnya. Biar apa yang Tuhan Yesus mau tersampaikan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sangat Engkau kasihi. Jadikan hamba-Mu Tuhan berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkannya. Dan kami percaya Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa menangkap, untuk kami bisa merenungkan dan menyimpan dalam hati kami dan melakukannya kebenaran firman Tuhan Yesus yang menyelamatkan.
Bawa kami Tuhan lebih lagi dengan hikmat yang daripadamu Tuhan untuk mengenal hatimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami dilayakkan, kami dibenarkan. Sehingga dengan ucapan syukur semua karena anugerah Tuhan Yesus kami bisa berkata, kami adalah orang benar yang dibenarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan, amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Bulan yang lalu kita telah menyelesaikan tema penguasaan diri, amin. Saya berharap saudara tetap menabur di hati saudara benih firman Tuhan, buah roh, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Puji Tuhan ada progres. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu surat kepada jemaat di Tiatira. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar surat kepada jemaat di Laodikia, surat kepada jemaat di Philadelphia. Sekarang surat kepada jemaat di Tiatira. Kenapa? Karena selama ini mungkin kita salah mengartikan surat kepada jemaat di Tiatira ini, yang kita nangkep adalah berisi betapa kerasnya penghukuman Tuhan. Ketika kita baca surat kepada jemaat di Tiatira, ada kekeliruan yang selama ini mungkin kita nangkep adalah bahwa penghukuman ini adalah untuk kepada jemaat di Tiatira. Padahal hanya untuk sebagian kecil saja dari jemaat di Tiatira, sedangkan untuk sebagian besarnya bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Saya berharap dan Tuhan Yesus taruh di hati saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini supaya oleh bagian firman Tuhan ini, surat pada jemaat di Tiatira, kita lebih lagi mengenal kasih Tuhan yang begitu indah. Amin. Bahkan kalau boleh dibilang ini adalah surat cintanya Tuhan kepada jemaat di Tiatira. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Kalau misalkan kita nggak selesai minggu ini, kita lanjutkan minggu depan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Saudara baca ayat yang 19, yang di rumah juga. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Saudara, ayat 21. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa.
dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Memang idealnya saudara nggak cukup membaca sekali, saudara perlu membaca 2 kali, 3 kali sehingga saudara lebih nangkep apa yang firman Tuhan ini maksudkan. Tetapi saya akan menyampaikan di sini bahwa ada masalah di jemaat Tiatira. Ada 2 masalah. Masalah yang pertama adalah jemaat Tiatira ini menghadapi suatu tekanan, yaitu apa? Ada seorang penguasa, bahkan Tuhan menyebut dia wanita Isabel. Kalau saudara lihat kenapa Tuhan menyebut wanita Isabel, ini merupakan tipologi wanita ini berkuasa persis seperti apa yang terjadi pada zaman Elia. Maka saudara ketika membaca firman Tuhan ini, saudara perlu lihat kenapa firman Tuhan sebut wanita Isabel, saudara perlu pergi ke 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Bagaimana kriteria Isabel di sana? Isabel pada saat itu adalah seorang penguasa, betul? Kalau di perjanjian lama, dia istri dari Raja Ahab. Dia berasal dari bangsa lain. Nah, Ahab mengambil istri dari bangsa lain yang menyembah berhala sehingga Isabel dengan pengaruhnya, dengan kekuasaannya membawa bangsa itu hidup ke dalam penyembahan berhala. Bahkan dia menyalahgunakan kewenangannya, dia menyalahgunakan kekuasaannya, dia nyerobot tanah Nabot, dia berkuasa di atas hukum, dia berkuasa secara militer, dan dia menekan orang-orang yang percaya kepada Tuhan termasuk Nabi Elia. Ini gambaran wanita Isabel di perjanjian lama. Jadi ketika Tuhan memunculkan nama wanita Isabel ini kepada jemaat di Tiatira, mereka sedang menghadapi masalah ini. Mereka sedang menghadapi pemimpin, penguasa yang memang pada saat itu adalah seorang wanita yang begitu berkuasa dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidup dalam penyembahan berhala. Dan dengan kekuasaannya mereka membawa orang-orang, bahkan menekan jemaat, bahkan mempengaruhi hamba-hamba Tuhan untuk ikut dalam penyembahan berhala itu. Dan ada bukan hanya jemaat, tetapi pastor, pendeta, hamba-hamba Tuhan juga yang ikut dalam penyembahan berhala itu. Kenapa? Karena mereka mengalami tekanan, intimidasi. Dan pada zaman itu Tiatira itu adalah penghasil kain wol, penghasil keramik, penghasil tembaga, alat-alat ukir dari besi dan juga sepatu. Letaknya sangat strategis di antara Sardis dan Pergamus. Dan karena kekuasaan wanita Isabel ini memang tidak disebutkan namanya begitu besar, sehingga kalau orang nggak ikut dia hidupnya sulit. Saudara bisa nangkep di sini? Sulit mendapatkan pekerjaan, sulit berbisnis, sulit dapat privilege, sulit untuk berinteraksi, karena wanita Isabel ini bukan hanya punya pengaruh yang kuat dalam hal rohani, tetapi juga dalam hal jasmani kehidupan. Punya pengaruh kekuasaan secara politik, punya pengaruh kekuasaan secara militer dan sebagainya. Jadi kalau nggak ikut dia hidupnya susah. Sehingga ada orang-orang yang memilih hidup nyaman, dalam tanda kutip, hidup enak tetapi meninggalkan Tuhan. Ini masalah jemaat Tiatira. Sementara mereka yang tetap setia sama Tuhan, mereka mengalami tekanan. Mereka nggak berani macam-macam. Kenapa? Karena menghadapi penguasa yang demikian besar kuasanya. Dan masalah yang kedua adalah karena mereka menghadapi penguasa yang begitu besar kuasanya, akhirnya apa? Mereka main aman. Mereka jaga jarak. Mereka memisahkan diri. Dalam bahasa Yunani ditulis kata apheis, terjemahan bahasa Indonesia, Tuhan mencela engkau, kenapa? Karena engkau membiarkan. Kamu cuek aja, kamu enggak gubris, kamu yang penting saya aman. Tetapi yang Tuhan mau, engkau nyerukan pertobatan. Amin. Engkau menjadi saksi Kristus. Engkau memberitakan kebenaran. Engkau berani menegur dengan kasih, dengan tujuan mereka bertobat. Tetapi kamu hanya main aman saja. Kamu hanya jaga jarak saja, kamu membiarkan, kamu memisahkan diri. Padahal Tuhan mau jemaat yang setia sama Tuhan ini
juga untuk menjadi saksi Kristus, saksi kebenaran, pemberita firman untuk mereka, bahkan untuk para hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang sudah tersesat. Tetapi memang tantangan yang dihadapi untuk menghadapi Isabel ini gak gampang. Begitu beratnya, begitu berkuasanya. Itu sebabnya, mari kita lihat ayat yang kedua. Pasal yang kedua ayat 18. Tuhan menyatakan diri sebagai anak Allah. Amin. Kalau saudara baca di dalam Alkitab surat kepada 7 jemaat, Tuhan menyatakan diri kepada setiap jemaat itu berbeda-beda. Kepada jemaat di Laodikia berbeda, kepada jemaat di Philadelphia berbeda, kepada jemaat di Philadelphia aku yang memegang kunci Daud. Kepada jemaat di Laodikia dikatakan akulah saksi yang setia dan benar. Kepada jemaat di Efesus Tuhan menyatakan bahwa akulah yang memegang ketujuh bintang itu. Amin. Tapi kepada jemaat di Tiatira, Tuhan menyatakan diri, kita baca ayat 18. Jadi saudara tahu dulu ceritanya apa yang terjadi masalah di jemaat Tiatira dan apa yang menurut Tuhan masalah di dalam internal mereka. Yaitu mereka cuek, mereka jaga aman aja, mereka main aman aja, mereka nggak peduli ketika Isabel terus menyesatkan. Padahal yang Tuhan mau kamu serukan kebenaran, kamu tegur dengan kasih. Kamu berani bertindak untuk menyelamatkan. Mari kita lihat ayat yang ke-18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi ketika saudara baca firman Tuhan, walaupun awalnya kita sulit ngerti kenapa, tapi tanya terus di hati, kenapa? Saya percaya ketika engkau rindu firman Tuhan, engkau lapar dan haus akan kebenaran, engkau akan dipuaskan, Roh Kudus akan menuntunmu di dalam kebenaran. Amin. Jadi ketika saudara ketemu ini, ayat ini, kita bertanya mengapa Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah kepada jemaat di Tiatira. Kenapa enggak di tempat lain? Kenapa enggak di jemaat lain? Kenapa anak Allah di sini digambarkan apa? Ayat 18 kembali tolong buka di sana. Yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Amin. Kenapa enggak dadanya digambarkan? Kenapa enggak pahanya digambarkan? Kenapa enggak tangannya dituliskan di sana? Kenapa enggak rambutnya, kepalanya? Tetapi kenapa matanya dan kakinya? Amin. Jadi dari sini saja sudah ada 3 pertanyaan, betul? Mengapa menyatakan diri anak Allah? 4 malah. Mengapa kriteria yang deskripsi yang disajikan adalah mata dan kaki. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa anak Allahnya disebut di depan? Amin. Mari kita gali firman Tuhan. Kenapa Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah? Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya huruf besar, menunjuk pada Tuhan Yesus, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kita sampai kepada titik koma. Dan maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Jadi dalam konteks Yahudi, kenapa Tuhan Yesus menyatakan anak Allah kepada jemaat di Tiatira? Mereka kan sedang mengalami tekanan, betul? Jemaat Tiatira ini sedang mengalami di bawah kekuasaan yang semena-mena, kekuasaan yang bahkan tidak takut akan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, bahkan kekuasaan yang menyembah kepada berhala dan memaksakan penyembahan berhala itu kepada jemaat. Tuhan menyatakan dirinya bahwa Tuhanlah yang empunya kuasa, katakan amin. Tuhan mau ngomong gini ketika inilah firman dari dia anak Allah. Kamu gak usah takut menghadapi Isabel. Karena aku yang memiliki kuasa,
Aku yang memegang kuasa, aku yang memegang pemerintahan itu. Aku punya kuasa yang lebih besar dan aku akan menggembalakan umatku. Katakan amin. Jadi jawabannya dari teks firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah? Karena dia berkuasa atas waktu. Saudara lihat di ayat 20 sana. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-20. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Jadi Tuhan itu berkuasa atas waktu. Nanti supaya saudara ke depan ngerti, waktu itu ada dua dalam firman Tuhan. Kronos dan kairos. Betul? Saudara pasti sudah pernah dengar ini. Kronos itu adalah urutan, waktu, kronologis. Jam, hari, minggu, bulan, tahun, waktu yang sedang berjalan ini kronos. Tapi kalau kairos itu bicara momennya Tuhan. Waktunya Tuhan. Kapan Tuhan jawab doa kita, itu kairosnya Tuhan. Kita nggak tahu kapan kairosnya Tuhan. Yang penting kita setia di dalam kronosnya. Amin. Dalam setiap harinya, dalam setiap minggunya, dalam setiap bulannya, dalam setiap tahun, tahun lewat, kronos lewat, kita tetap setia karena Tuhan pasti nyatakan kairosnya. Katakan amin. Jadi ada kronos, ada kairos. Dan Tuhan berkuasa atas kronos dan kairos. Makanya dia menyatakan diri sebagai anak Allah. Amin. Hendaklah kamu setia, peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang. Yang ketiga, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah. Kenapa? Karena di ayat yang ke-23 di sana dikatakan dan anak-anaknya akan kumatikan. Jadi Tuhan berkuasa menghidupkan dan mematikan. Amin. Yang keempat, Tuhan menyatakan diri sebagai anak Allah. Kenapa? Karena dia tahu, dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, dan dia dalam keadilannya menyelidiki hati dan pikiran manusia. Amin. Makanya dia menyatakan diri sebagai anak Allah. Kenapa anak Allahnya ditaruh di depan? Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, ketika satu kata ditekankan, ditaruh di depan, apa maksudnya? Jadi ketika jemaat Tiatira ini menerima, inilah firman dari dia, anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Penekanan anak Allah di sini untuk supaya jemaat tahu bahwa sumber ajaran yang benar itu dari Tuhan Yesus sendiri. Karena mereka sedang menghadapi masalah apa? Disesatkan. Wanita Isabel ini ngaku-ngakunya nabiah. Artinya apa? Utusan Allah. Tapi Tuhan mau kasih tahu, akulah kebenaran itu. Akulah anak Allah itu. Akulah Tuhan itu sendiri. Amin. Mereka bisa ngaku-ngaku nabiah, mereka bisa ngaku-ngaku utusan Allah, tapi akulah Allah itu sendiri. Makanya anak Allah ditaruh di depan. Dan yang kedua adalah sumber kekuasaan itu dari Tuhan Yesus sendiri sebagai anak Allah. Kenapa? Untuk menghibur. Jadi kata kalimat pertama ini aja, inilah firman dari dia, anak Allah. Itu memberi kekuatan pada jemaat di Tiatira. Kenapa? Kamu mengalami penindasan. Wanita Isabel itu berkuasa di dalam segala bidang. Tetapi akulah yang berkuasa, anak Allah di atas segala-galanya. Katakan amin. Lalu kenapa menggunakan, kita baca lagi ayat 18. Kita dalami satu persatu ayatnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang apa? Matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Kenapa di sana digambarkan matanya sebagai nyala api? Kenapa dikatakan di sana kakinya bagaikan tembaga? Dan ketika saya pelajari kata tembaga di sana sebenarnya adalah suatu logam yang saya cari teks di dalam BDAG, Bauer, Dunker, and Gingrich, teks bahasa Yunani. Kata tembaga di sana ternyata ditulis apa? More precious than gold. Jadi suatu logam itu yang begitu jauh lebih berharga dari emas.
Terjemahan bahasa Indonesia tembaga. Terjemahan bahasa Inggris precious bronze untuk menggambarkan suatu logam yang sangat mahal. Kenapa dinyatakan matanya dan kakinya? Kenapa menggunakan kata mata? Yang pertama adalah jemaat bisa tertipu, tapi Tuhan gak bisa tertipu. Amin. Mata Tuhan sanggup melihat kepada kedalaman nabiah itu. Amin. Mata Tuhan sanggup melihat kepada nabiah palsu itu. Manusia matanya bisa tertipu dengan apa? Penampilan, dengan status. Tetapi mata Tuhan melihat jauh sampai ke dalam. Lalu Tuhan punya mata yang tahu apa yang tersembunyi, manusia nggak bisa tahu apa yang tersembunyi. Lalu kenapa menggunakan kata mata? Karena mata Tuhan itu memeriksa hati dan batin. Yang ketiga, mari kita lihat ayat 24. Ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya? Kalau dalam terjemahan Inggrisnya disebutkan begini. The deepest secret of Satan. The depths of Satan. Jadi manusia nggak bisa tahu seluk-beluk iblis, kedalamannya. Tapi mata Tuhan tahu, katakan amin. Saudara dan saya punya Tuhan yang tahu. Kita bisa tertipu oleh penampilan, kita bisa tertipu oleh tipu daya, kita bisa tertipu oleh status seseorang yang palsu. Tetapi Tuhan yang ada di dalam kita, yang menolong kita, tahu segala sesuatu, katakan amin. Itu sebabnya kita bersyukur kalau kita bisa nyanyikan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Tuhan yang maha tahu tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Tuhan yang maha tahu, yang tahu bahkan sampai seluk-beluk iblis, the depth of Satan, tidak akan membiarkan saudara dan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi tantangan jemaat Tiatira ini, mereka kena tipu daya. Mereka kena intimidasi, mereka kena tekanan. Kamu gak ikut, hidup kamu menderita. Tetapi Tuhan mau kasih tahu, Tuhan punya mata yang luar biasa yang menyingkapkan tipu daya itu. Mata Tuhan bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Ini bicara apa? Ketika firman Tuhan bicara mengenai api atau nyala api, itu biasanya firman Tuhan bicara apa? Kalau saudara ingat-ingat firman Tuhan, kalau ketika firman Tuhan menyebut nyala api, itu bicara apa? Yang pertama apa? Penghukuman, betul? Yang kedua bicara proses penyucian, betul? Seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Demikian juga orang-orang percaya menang atas pencobaan, hasilnya adalah ketekunan. Amin. Tahan uji. Yang ketiga, nyala api di sini juga bicara apa? Kemuliaan. Kedahsyatannya Tuhan, betul? Sebagaimana dituliskan di dalam kitab Daniel, seorang anak manusia yang begitu menyala, saudara. Demikian juga di dalam Wahyu pasal yang ke-1, ketika Yohanes diberi penglihatan akan pribadi Tuhan Yesus, amin. Untuk menyatakan apa? Kedahsyatan, kemuliaan Allah. Jadi kalau kita baca sesuai konteksnya, jemaat di Tiatira ini, ketika Tuhan menyatakan dirinya, matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan logam yang jauh lebih mahal daripada emas untuk menunjukkan apa? Kedahsyatan, kemuliaannya Tuhan. Jadi di depan kalimat awal surat Tiatira, surat cintanya Tuhan pada jemaat Tiatira yang sedang mengalami tekanan, yang sedang mengalami aniaya, yang sedang mengalami pergumulan yang hebat, yang sedang mengalami intimidasi, Tuhan mau kasih tahu kemuliaanku jauh lebih besar daripada wanita Isabel itu.
Kemuliaanku, kedahsyatanku jauh lebih besar daripada masalahmu. Kemuliaanku, kedahsyatanku, kebesaranku, keagunganku jauh lebih besar daripada segala pergumulanmu. Katakan amin. Jadi di depan aja Tuhan udah mau kasih tahu seperti itu. Padahal yang lalu-lalu kita baca surat jemaat Tiatira, kita fokusnya kepada Tuhan tuh menghukum luar biasa ya. Tuhan tuh menghukum berat banget. Tapi ketika kita lihat satu persatu ayatnya, ternyata surat cinta kasihnya Tuhan gitu luar biasa. Amin. Jadi Tuhan mau ngomong gini sebenarnya. Kamu jangan takut kehilangan pekerjaan. Kamu jangan takut kehilangan bisnis. Kalau memang tantangannya adalah kamu harus menyangkal imanmu, meninggalkan Tuhan, mengikuti berhala, mengikuti kepercayaan penguasamu untuk menyenangkan hati penguasamu. Kamu jangan takut kehilangan privilege itu. Kamu jangan takut kehilangan pelayananmu dengan tidak mengikuti wanita Isabel. Asal kamu tetap setia sama Tuhan Yesus, kedahsyatan, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan jauh lebih besar dalam hidupmu. Amin. Seringkali kita menemukan tantangan, pergumulan, masalah di dalam hidup kita. Terus mari kita lihat lagi, kita masih di ayat yang ke-18. Wow, kalau satu ayat, satu kali ibadah kita bisa selesai 10 kali pertemuan. Mari kita lihat. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Lalu pertanyaannya gini, mengapa hanya mata dan kaki yang disebut di sana? Mengapa enggak rambut? Mengapa enggak telinga? Kenapa enggak mulutnya, tangannya, atau badannya, atau mungkin pahanya, betisnya gitu. Tapi kenapa mata dan kaki? Pertanyaannya begini. Saudara berimajinasi di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi bukan berimajinasi yang macam-macam. Saudara ketika merenungkan firman Tuhan, saudara berimajinasi di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga saudara nangkep gitu. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, anak Allah, matanya bagaikan nyala api. Ketika satu hari, ini misalkan, satu hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam suatu pengalaman supranatural kepada saudara. Misalkan Tuhan memberi karunia itu. Tuhan Yesus memberi kesempatan itu. Saudara dikaruniai Tuhan memandang Tuhan Yesus yang matanya bagaikan nyala api. Apa yang saudara lakukan? Saya dengar sebelah sana benar. Sebelah sini? Puji Tuhan, Tuhan masih berkati telinga saya. Sebelah sini? Apa yang akan saudara lakukan? Ketika saudara melihat, dikaruniai Tuhan, melihat Tuhan matanya bagaikan nyala api. Tindakan pertama apa yang akan saudara lakukan? Apa? Kurang jelas satu-satu? Bertobat, terus? Tersungkur. Betul? Minta ampunnya gimana? Tersungkur. Betul? Sujud. Ketika kita dikaruniai Tuhan, menyaksikan kedahsyatannya Tuhan, kemuliaannya Tuhan, yang kita bisa lakukan hanya apa? Tersungkur. Betul? Bersujud. Itu juga yang dilakukan oleh Yohanes. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-1. Ayat yang ke-12 sampai 17. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api.
Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga, membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Amin. Sampai selama-lamanya, dan aku megang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ketika saudara diperhadapkan kepada Tuhan yang menyatakan diri, matanya bagaikan nyala api. Tindakan spontan kita akan langsung tersungkur. Jadi kita nggak akan sempat lihat mulutnya, kita nggak akan sempat lihat badannya, kita nggak akan sempat lihat tangannya, yang langsung kita lihat adalah kakinya. Itu sebabnya Wahyu pasal 2 ayat 18 yang dinyatakan di sana apa? Mata langsung kaki. Amin. Artinya apa? Pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus akan membawa saudara dan saya kepada penyembahan yang sejati dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nggak mungkin kita nggak menyembah Tuhan kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Sekali lagi, pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan Yesus akan membawa kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sejati, dan tidak tergantikan apapun. Amin. Itu sebabnya saya berdoa, Tuhan Yesus selalu membawa kita dalam pengenalan yang benar tentang Dia. Yang akhir hasilnya apa? Enggak bisa enggak. Saudara akan hidup dalam penyembahan yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Amin. Jadi sekalipun kita hanya bisa melihat kakinya saja, itu cukup buat saudara dan saya. Karena kemuliaannya jauh lebih besar daripada segala pergumulanmu, masalahmu, tantangan, tekanan, intimidasi yang sedang kau hadapi. Tuhan Yesus yang ada di dalammu jauh lebih besar. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi ketika kita sedang menghadapi tantangan, pergumulan, masalah, itu sebabnya dari tadi saya hanya menekankan kepada apa? Pribadi Tuhan Yesus, bukan kepada wanita Isabelnya. Pembelajaran firman Tuhan di bagian ini bukan untuk menekankan kepada perbuatan Isabelnya, tetapi kepada perbuatannya Tuhan. Amin. Saudara, mungkin kita terintimidasi dengan tantangan, masalah kita, pergumulan kita, atau tanda kutip, Isabel kita yang kita hadapi. Tetapi lihatlah, sembahlah Tuhan Yesus. Fokuslah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Isabel. Mulailah memandang kepada Tuhan Yesus yang matanya bagaikan nyala api, yang kakinya bagaikan tembaga. Milikilah kekaguman akan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan itu yang memberimu kekuatan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi di ayat 18 ini aja Tuhan mau nyatakan gini. Kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan itu menyegarkan saudara dan saya. Kita lanjut ayat 19. Wahyu pasal 2 ayat 19 kita baca bersama-sama. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Amin. Sekali lagi kita baca. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Katakan sama saya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Artinya apa? Di tengah tekanan, di tengah pergumulan, di tengah intimidasi yang kau hadapi, di
Di tengah kesewenang-wenangan yang kau hadapi, Tuhan gak ninggalin saudara dan saya loh. Tuhan menyertai loh dari yang pertama sampai yang terakhir. Tuhan ngikutin kita loh. Tuhan tahu. Amin. Aku tahu pekerjaanmu, di sana dikatakan apa? Ayat yang ke-19 tadi, bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Katakan sama saya, lebih banyak. Ketika Tuhan ngikutin kita, ketika Tuhan menyertai kita, ketika Tuhan jagain kita, ketika Tuhan tidak membiarkan kita, ketika Tuhan menuntun kita, fokusnya Tuhan adalah apa? Progresnya kita loh. Dari yang pertama sampai yang terakhir, di tengah jalan pasti kan ada kegagalan, betul? Kekecewaan, keputusasaan, jeritan, amin. Tapi yang Tuhan fokusnya kepada saudara dan saya adalah apa? Progresnya saudara dan saya. Bukan kegagalanmu, bukan ketidaksanggupanmu, bukan keputusasaanmu, tetapi kemajuanmu. Katakan amin. Dan Tuhan yang mengerjakan itu dalam kita. Kenapa? 4 hal ini yang disebut. Jadi dari tadi kita hanya bertanya mengapa, dan mengapa. Kita baca lagi ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Tuhan kasih pujian kepada jemaat di Tiatira. Ada 4 pekerjaan ini yang mendapat kredit lah di mata Tuhan, yaitu kasihmu, imanmu, pelayananmu, dan ketekunanmu. Tuhan mau ngingetin, bahwa kasih itu enggak kompromi dengan dosa. Tetapi kasih itu juga enggak membiarkan, enggak cuek sama orang yang sedang jatuh dalam dosa. Saudara nangkep di sini? Kasih itu enggak kompromi dengan dosa atau penyembahan berhala. Tetapi kasih itu bukannya enggak peduli sama mereka yang sedang terhilang. Kasih itu peduli untuk menyelamatkan mereka. Katakan amin. Dengan kasih itu mengingatkan mereka, menegur mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Walaupun tantangan yang dihadapi adalah penguasa. Berat. Ngingetin, menegur wanita Isabel, penguasa yang punya kekuasaan yang begitu hebat, yang tidak takut akan Tuhan, yang semena-mena. Tapi kalau firman Tuhan ingat akan kasihmu itu. Kasih itu rela berkorban. Amin. Aku memuji di sana. Aku tahu segala pekerjaanmu, kasihmu, pelayananmu, imanmu, pelayananmu, dan ketekunanmu. Lalu iman disebutkan di sana. Pegang itu. Kamu menghadapi pengajaran yang palsu, kamu menghadapi penyesatan, kamu bisa menang dengan imanmu. Katakan amin. Pegang itu. Nah, saudara perhatikan di sini, ini kasih, ini iman. Ini pelayanan, ini ketekunan. Amin. Yang menjadi dasar dari pelayanan adalah kasih. Yang menjadi dasar dari ketekunan adalah iman. Amin. Jadi melayani dengan kasih. Dan engkau bisa bertekun, kenapa? Karena iman. Dan dalam setiap tahapan perjalanan hidup kita, Tuhan menyertai. Dan Tuhan membuat progres. Dan fokus Tuhan adalah kepada progres perkembangan saudara dan saya. Bukan kepada kemunduranmu, bukan kepada kegagalanmu di satu waktu, tetapi fokusnya Tuhan adalah engkau bertumbuh dan berkembang. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Tuhan tidak meninggalkanmu di tengah segala pergumulanmu. Berkemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya akan tutup, simpulkan, nanti saya lanjutkan minggu depan. Yang menarik di sini adalah, saya langsung ke ayat 21, nanti saya mundur lagi ke ayat 20. Ayat 21, tolong buka di sana. Jadi sebenarnya tantangan pada saat itu adalah, mereka kan orang Kristen itu minoritas. Orang percaya pada zaman Yohanes di Pulau Patmos ini, gereja mula-mula ini minoritas.
Yang mayoritas itu apa? Budaya Greco-Roman, budaya Yunani Romawi. Dan budaya Yunani Romawi itu kan menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa. Mereka punya kuil-kuil, bahkan di dalam kuil-kuil itu yang disebut dengan penyembahan pagan, apa yang terjadi di kuil itu ada pelacuran bakti. Jadi ada tindakan yang menurut kepercayaan mereka melakukan apa ya? Kalau dalam kacamata kita, mereka melakukan dosa seksual bahkan di dalam kuil itu yang buat mereka itu seperti suatu penyembahan kepada dewa mereka. Ini tantangan yang dihadapi. Tetapi kenapa penekanan dosa seksual ini kepada jemaat di Tiatira? Karena di 6 surat yang lain, dosa perzinahan ini sifatnya pribadi. Tetapi di jemaat Tiatira ini sifatnya komunal, rame-rame, berjemaah. Bahkan hamba-hamba Tuhannya aja ikut terjerat di sana. Tetapi yang luar biasa kasih Tuhan ini begini, ayat 21. Mari kita baca. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, satu kalimat ini begini. Tuhan Yesus tuh beri kesempatan untuk bertobat. Bahkan kepada orang yang tidak layak menerima kesempatan, bahkan kepada orang yang menolak kesempatan itu, bahkan kepada orang yang menganggap remeh kesempatan itu yang Tuhan berikan, bahkan kepada orang yang tidak mengingini kesempatan itu, Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Ayat 21, 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia, termasuk siapa? Para hamba-hamba Tuhan ini. Akan kulemparkan ke dalam kesukaan besar, yaitu ada kata apa? Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ketika saudara kasih peringatan kepada anak saudara, papa akan menghukum kamu, mama akan ambil gadget kamu, mama akan menempatkan kamu di rumah nggak boleh keluar. Jika kamu tidak mau berubah kelakuan kamu, kamu tidak mau memperbaiki kesalahan kamu, hukuman itu diberikan nggak kalau anaknya berubah? Tidak. Aku akan, papa akan, mama akan. Jika kamu tidak, artinya apa? Tuhan masih beri kesempatan. Yang Tuhan mau sampaikan di sini adalah hatinya Tuhan. Tuhan gak senang dengan penghukuman. Tuhan senang dengan pertobatan. Jadi kalau Tuhan masih kasih waktu kita untuk bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Jangan menunggu penghukuman Tuhan itu datang. Amin. Kita lanjutkan minggu depan. Mari kita bangkit berdiri. Kuada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, itu yang memberi kami kekuatan menghadapi pergumulan masalah Isabel kami. Yang secara manusia kami gak berdaya. Kami gak memiliki kekuatan, tapi Tuhan menyertai kami dari awal sampai kepada akhirnya. Tuhan menyertai kami dari pertama sampai terakhir. Biar ketika di tengah pergumulan kami, masalah kami, tekanan, intimidasi yang kami hadapi, biarlah fokus kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Melihat kedahsyatan-Mu Tuhan. Memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Memandang mata-Mu yang nyala bagai api,
yang membuat kami tersungkur memandang kaki-Mu Tuhan, yang begitu berharga, lebih dari emas sekalipun. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih nama-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dan yang kedua, kalau Tuhan Yesus masih beri kita anugerah waktu untuk bertobat. Bertobat. Fokusnya Tuhan kepada progresmu, bukan kejatuhanmu. Tuhan mau engkau bertumbuh, Tuhan mau engkau lebih baik, lebih banyak yang kau lakukan, memuliakan Tuhan. Kalau ada masih satu area yang kita bergumul di sana, dan Tuhan masih beri waktu, bukan berarti Tuhan diam. Tuhan menegur kita dengan caranya, dengan kasihnya. Tuhan tidak membiarkan kita bertobat. Jangan anggap remeh. Jangan menunggu penghukuman Tuhan datang. Jangan menunggu kita dilemparkan. Karena kita gak mau keluar, gak mau dipisahkan dari kebiasaan buruk itu. Sampai Tuhan mesti paksa tarik keluar. Mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan. Mengucap syukur buat waktu, kesempatan untuk bertobat yang Tuhan berikan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Tutup matamu, angkat tanganmu dengan hati bersyukur, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sadari anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Satukan hati umat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Biarlah seumur hidup kami, selagi kami hidup, selagi kami ada, kami terus datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami mau beri hidup kami beri diri kami untuk kami boleh jadi persembahan hidup yang kudus dan selalu berkenan bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Melainkan firman Tuhan boleh sungguh terpatri dalam setiap hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah dengan lebat. Berkati
urapi selalu hambamu Bapak dari Lusli bersama dengan keluarga. Tuhan selalu memberkati. Kemana melangkah berada, apapun yang hambamu kerjakan, lakukan, usahakan. Tuhan selalu sertai. Tuhan yang juga buat semuanya menjadi berhasil. Bahkan Tuhan, dalam pelayanan hambamu Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Jadi berkat, jadi kekuatan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan boleh memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Sebentar Tuhan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kami membawa korban syukur kami, persembahan kami yang kedua pada pagi hari ini. Ajar setiap kami memberi dengan hati yang tulus. Ajar setiap kami memberi dengan hati bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur, yang diberkati Tuhan, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terus kita sembah, bersyukur buat kasih kebaikannya Tuhan buat setiap kita. Terima kasih Bapak. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan di pagi hari ini. Tiba saatnya sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sama-sama. Yesus yang telah mati bagi setiap kita, curahkan tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Angkat pujian ini sama-sama umat Tuhan. Dari awal kita mau katakan Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Yesus yang telah tebus setiap dosa. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Siapkan hati kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Korintus 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Tubuh Tuhan Yesus telah hancur, digantung, ditombak di atas kayu salib, menderita, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Pengorbanan Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal, kemuliaan kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala dosa kami, pelanggaran. Tuhan Yesus telah menanggung segala kutuk dosa dan hukuman dosa kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul semua penyakit, penderitaan, kelemahan kami. Tubuh Tuhan Yesus menanggung segala kelemahan, kesengsaraan, kesesakan kami. Sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut ujung kaki kami sembuh sehat sempurna, tidak terkapar sakit apapun, dan hidup kami, keluarga kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Kami mengalami damai sejahtera, kelegaan, kekuatan, ketenangan, ketentraman, keamanan. Kami menerima kekudusan, kebenaran Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan Yesus memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Darah perjanjian baru, oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Untuk kami bersama keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan Yesus mengaruniakan kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dijadikan, diubahkan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Untuk kami hidup dalam pertobatan, untuk kami hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, tekun setia, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang kasih mula-mula, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling sabar, saling memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, pankreas kami sehat, gula darah kami normal, tekanan darah kami normal, lambung kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, liver kami sehat, ginjal kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, tulang-tulang kami sehat, syaraf kami sehat, otak kami sehat, pembuluh darah kami sehat.
dalam nama Tuhan Yesus, hormon-hormon dan imun tubuh kami sehat sempurna, tidak autoimun. Siapapun yang autoimun, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sel tubuh kami sehat sempurna, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor. Darah kami sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Sendi-sendi kami sehat sempurna. Kami berdoa, kami mengucap syukur, Tuhan Yesus menyembuhkan kami, Tuhan Yesus menolong kami, Tuhan Yesus mengangkat kami. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, tangan Tuhan Yesus yang kuat memberkati, menjaga, melindungi Ibu Daniati bersama keluarga, bersama Kak Argo, Kak Risto, juga dalam penyertaan hikmat, perlindungan, tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Ibu Mansya, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap prosesnya Tuhan Yesus beri kekuatan dan keluarganya diselamatkan. Kami berdoa buat Pak Hendra, matanya sehat sempurna. Buat Ibu Evi tidak kekurangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Fadila dijumpai Tuhan Yesus, mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Pak Pit juga sehat panjang umur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan yang akan ujian, baik ujian profesi, baik ujian sekolah, baik ujian kuliah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkati berhasil. Kami berdoa buat Ibu Ida, Tuhan Yesus yang terus menjaga, menolong, berkati Ibu Ida dalam pelayanannya bersama tim. Tuhan Yesus berkati juga David bersama keluarga dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami dengan kasih setia. Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan, tidak pernah habisnya. Tuhan Yesus menyediakan dan Tuhan Yesus mencukupkan yang kami perlukan. Tuhan Yesus menyediakan yang kami perlukan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang menjadikan kami berhasil, beruntung dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus yang membawa kami, keluarga kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Dan sampai hari itu terjadi, setiap hari Tuhan Yesus setia menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan bagi kami. Bahkan Tuhan Yesus Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu dahsyat, rela dipermalukan, rela dihina, rela diinjak-injak, rela menderita, rela berkorban dengan sakit yang luar biasa untuk menyembuhkan kami, untuk memuliakan kami, untuk menyelamatkan hidup kami, untuk menjadikan kami anak-Mu ya Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus. Kami sangat dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan Yesus berkati setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana minyak urapan dioleskan, diurapi dengan iman, pengharapan. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku.
dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kami berdoa mengucap berkat Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Tangan Tuhan Yesus yang kuat menjaga, menolong, melindungi bangsa negara kami. Tangan Tuhan Yesus yang kuat juga menuntun pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan beri hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Kami mengucap berkat Tuhan Yesus buat lingkungan di mana tempat kami ada. Tuhan Yesus yang berkati. Angkat kedua tangan. Tuhan Yesus yang menjaga, memberkati, melindungi, menyertai, dan menuntun Engkau senantiasa. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, kesehatan, kekuatan dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertaimu, memenuhimu, nyata dalam hidupmu. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita kekal hidup di sorga bersama Tuhan Yesus panjang masa. Setiap hari hidupmu juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, engkau akan tercengang-cengang, engkau akan tinggal tenang, melihat, menyaksikan, mengalami sendiri kasih kebaikan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup kita setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Ku agungkan dan ku agungkan atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembah.